We answer what you update. Sebelum kita ke topik pembahasan kita, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subrek supaya kalian terus gak ketinggalan video-video kita. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Jadi begitulah. Oke, topik kita pada kali ini adalah tentang ghosting. Wow. Ghosting. Seperti yang sedang viral beberapa minggu belakangan ini gitu ya. Kalau ghosting tuh lagi hype banget gitu. Nah, menurut kalian nih, opini kalian masing-masing, ghosting itu kayak gimana sih? Definisi ghosting menurut kalian? Definisi ghosting. Kayak hantu. Kenapa? Kenapa dinamakan ghosting? Kayak kan ghost itu kan kayak hantu gitu kan. Terus maksudnya kayak mungkin ghosting karena kayak hantu tiba-tiba datang, tiba-tiba tiba-tiba muncul, tiba-tiba nggak tahu kemana gitu. Benar-benar. Datangnya nggak ketahuan kan, terus tiba-tiba ngilang juga. Iya, bisa. Ngilangnya ini lagi memberikan kenangan. Memberikan memori ya. Oke. Kenangan. Berarti pada intinya sebenarnya ghosting itu kayak tiba-tiba ngilang aja gitu kayak hantu kan, nggak pakai pamit dulu, nggak pakai permisi dulu gitu ya. Nah, kalau dikutip dari Wallapop itu sendiri adalah ghosting itu ketika seseorang yang kita lagi deketin itu mengakhiri hubungan dengan memutuskan semua komunikasi tanpa penjelasan apapun. Oke. Nah, pernah nggak kalian nih melakukan ghosting atau malah kalian jadi korban ghosting? Kalau gue sih pribadi, dulu gue jadi korban ghosting gitu waktu Narasumber zaman-zaman. kita kali. Bukan. Sore ini. Dulu gue beberapa kali di ghosting waktu zaman kuliah. Jadi kalau untuk nge-ghosting sih kayaknya gue nggak pernah sih. Kayaknya ya sih Apaan? gue. Kalau kalian Seorang Vero di ghosting. Kalau gue paling nge-ghosting kalau ini doang, sejam doang. Misalnya kayak WhatsApp down, udah nggak bisa komunikasi kan. Terus berarti bukan yang secara sengaja gitu Gua udah ya. duga Kayak pasti lo kayak tiba-tiba gitu-gitu ilfeel persoalannya. mungkin. redam gitu media sosial dan jadi nggak bisa komunikasi. Ghosting kan. Oke. Yang lain enggak atau Enggak, gue nggak pernah sih. nggak pernah? Enggak sih kalau gua pamit. Tapi Pamitnya- setelah, Pamitnya tuh gimana? Maksudnya mengakhirinya tuh putus atau apa? Iya. Ya kita nggak bisa lanjut. Ya, tapi karena dikejar-kejar terus, jadi saya harus terpaksa menghilang. Hilang. Karena dikejar terus. Iya. Oke. Nah, bahkan ada salah satu kutipan di Wallapop ini gitu yang bilang tuh kayak intinya ghosting itu tentang menghindari konfrontasi gitu, menghindari percakapan yang sulit dan menghindari menyakiti perasaan seseorang. Tapi gini, bukannya kalau menghilang secara tiba-tiba atau nggak ngabarin secara tiba-tiba itu justru malah menyakiti seseorang nggak sih? Gue sih jujur tersakiti gitu, kayak lo maksudnya apa nih lo lo datang ke kehidupan gue terus lo pergi gitu aja. Kepada mantan. Kita tuh butuh kepastian kayak Kalian menyesal kan? kalian menyesal kan semua. Gimana jadi gue nih yang menggebu-gebu karena ibarat guys. Apa tadi pertanyaannya? Gimana menurut pendapat pribadi kalian gitu? Yang ada di pikiran itu mantan Ica. Bukan. Salah nih topiknya kayaknya. Pendapatnya. Tadi Biasanya gimana? ini kan biasanya ghosting itu lebih sering terjadi pas zaman-zaman PDKT Iya. kan ya. Ya. Enggak menutup kemungkinan pas lagi pacaran juga ghosting. Ada Itu juga. sih jahat banget sih, Ada itu jahat. juga. Sebenarnya kalau misalnya konteksnya PDKT itu mungkin seseorang yang melakukan ghosting ini nggak mau terlibat lebih jauh karena takut menyakiti lebih lagi mungkin. Wow. Tapi kan bisa pamit aturan. Iya dong, maksudnya kayak lo datang baik-baik ya. Nah iya. Ya lo pulang juga harus baik-baik gitu, maksudnya lo mengakhirinya juga harus baik-baik dong. Tapi ini kan kayak ini nggak sih, maksudnya cowok tuh identik sama yang males ribet gitu kan. Maksudnya kayak ntar gue pamit terus gue malah kayak drama gitu kan, akhirnya cowok itu pergi. Nah meanwhile cewek itu kan memang perasaannya gitu kan. Iya, betul. Ya jadi terjadilah konfrontasi di situ gitu. Jadi maksudnya sebenarnya kayak karena basicnya sendiri, apalagi kalau misalnya kayak PDKT gitu, mungkin maksudnya kayak masih yang ya ini antara iya enggak gitu kan. Terus jadi kayak ya udah lu, gue juga belum milikku banget gitu kan. Terus ya udah kayak gitu ya. Tapi ini tuh nggak adil buat cewek. Iya. Itu tim Iya, pembela cowok kita. tolong ya. Karena kita tuh butuh kejelasan gitu, kepastian gitu. Sekali Jangan lagi. sampai lo ghosting terus tiba-tiba lo datang lagi gitu.
Kayak kan ada kan kasus kayak gitu kan, iya kan guys? Ketika menyesal ya. Iya kan Kayak itu guys? pengalaman berbicara banget dengan Vero. Jadi Emang. Enggak, tapi benar. Itu yang ngeselin itu lu udah ghosting terus lu tiba-tiba balik lagi. Kan kita jadi cewek jadi bingung gitu kan. Maksudnya apa gitu. Kalau lu mau ghosting ya ghosting sekalian lah, enggak usah bolak-balik gitu, guys. Jadi yang bagi kalian yang pernah mengalami atau mungkin kalian juga yang mengghosting itu sendiri, apa sih efeknya gitu? Efek mungkin untuk diri kalian sendiri atau untuk pasangan yang di ghostingin? Dia yang di ghosting, efeknya? Yang pernah ghosting mungkin Kayaknya nggak ada yang positif ya? Ada yang positif? nggak ada sih kayaknya. Kalau apa ya? Kalau mungkin ya kalau gue sebagai pendapat gue sebagai yang pernah di ghosting, efeknya itu kayak jadi gue jadi nggak percaya diri gitu. Jadi kayak emang ada yang salah ya sama diri gue. Karena gue pernah kayak gue jalan sama cowok, kayak baru kayak kenal sama cowok terus jalan. Terus pas selesai jalan tuh dia kayak hilang. Gue jadi kayak langsung gue sejelek itu ya, gue emang nggak sesuai sama di foto ya gitu. Nah, gitu dong. Gue sampai mikir kayak gitu bener itu tuh bikin gue jadi insecure gitu. Kalau gue sih gitu ya. meninggalkan Itu tanda mungkin tanya. cowoknya ghosting kayak gue jelek gitu. Oh ya, gue nggak tahu sih kalau itu ya, gue nggak tahu. Cuman dari Ya gue mungkin cowoknya juga kan apa namanya, kayaknya aku nggak pantas buat kamu ya. Jadi udah aku pergi aja. Tapi nggak, Karena maksudnya ada yang kenapa bilang. harus 1 hari setelah kita jalan? Kenapa nggak beberapa? Bukan cowok. Ya mungkin pas mau jalan nih mau mastiin sih bener nggak nih foto profilnya sama gitu. Iya mungkin. Ternyata Ternyata Ya kan? dia Wow, sebenarnya- lebih bagus dari foto profil katanya. Gue yang gawat nih katanya. Iya, gue yang gawat nih katanya. Jadi gue harus cabut. Ya nggak tahu sih. Ya itu kalau dari gue ya, nggak tahu pendapat kalian mungkin dari sisi yang lain. ya efek ghosting ya bisa kayak gitu sih. Terus maksudnya jadi malah kayak mungkin bisa malah jadi menutup diri. Akhirnya kayak daripada gue deket terus gue kayak ditinggalin tiba-tiba gitu kan, terus malah jadi kayak Betul. untuk beberapa waktu ke depan dia bener-bener menutup diri takut ya. gitu. Misalnya lebih banyak ke cewek gitu nggak sih biasanya kalau yang mungkin kayak gitu. Terus juga bisa menyebabkan kayak apa ya, kalau cewek kan kayak udah pernah di ghosting pasti kayak terlalu menuntut buat kepastian gitu ya. Karena takut digituin lagi Iya ya. benar-benar. Trauma Belajar dari gitu. pengalaman. Betul. Tapi sebenarnya buat pelakunya ada efeknya juga sih. Jadi dia kayak apa ya? Kayak mungkin terlalu apa ya? Terlalu was-was gitu. Mungkin kan misalnya satu kampus lah gitu contohnya, atau satu tempat kerja. Jadi kan jadi nggak enak gitu kalau harus ketemu atau papasan. Wah, ada dia lagi gitu. Aku cabut ya gitu. Jangan ke kantin gitu karena dia ada di kantin gitu. Iya. Kan jadi kayak membuat lingkungan pertemanan atau itu juga jadi nggak sehat juga mungkin. Ada sebuah situs nih, situs womantalk.com. Jadi ada apa nih namanya? Suara hati istri. 7 tanda si dia sedang ghosting dengan Anda. Nah, gue bacain singkat lah ya. Yang pertama, tidak pernah menanyakan kabar duluan gitu. Tidak pernah menanyakan kabar duluan. 2, berusaha mempersingkat waktu saat bertemu dengan Anda. Aduh, udah ngantuk nih gitu ya. Itu mah telepon ya. Nomor 3, sibuk. Nomor Starbucks sih. Starbucks. keempat, berpura-pura tuli saat Anda mengajaknya pergi keluar. Unik ya, berpura-pura tuli. Konsisten membatalkan janji di saat-saat terakhir. 6, pesan singkatnya benar-benar singkat. Nomor 7, gitu ya. Wah, Kamu udah makan belum? Ye. Udah gitu. Udah gitu. Udah. Menolak, yang nomor 7, menolak untuk bertemu di tempat umum. Menolak untuk bertemu di tempat umum. Berarti mau aja tempat sepi dong. Nah, dari ketujuh tanda itu kalian setuju nggak sih sama poin-poin itu? Tapi banyak poin-poin rancu ya. konten yang pesan singkat nih menarik gitu loh. Pesan singkat. Mungkin kita coba ambil sisi positifnya gitu. Kok pesan sih? Kan tadi kan ada pesan singkat. Oh, Iya, iya. membalas pesannya singkat. Singkat gitu kan. Oke. Mungkin dia ini kali minimalisir gitu. Pulsa gitu. Pulsa. Oh, masih pakai Satu Asia kali ya. Asia Asia, ya. satu karakter satu berapa rupiah. Asia Hidayah ya. Asia. Asia Hidayah. Terus kalau yang poin pertama tadi setuju sama yang poin pertama, jadi apa ya, nggak mau ngabarin duluan, jadi kayak gengsi gitu. Ini juga bisa terjadi sama orang-orang yang udah pacaran sekalipun. Jadi kalau misalnya udah gengsi, udahlah tunggu dia aja, kan dia gitu gue gitu kan. Dia aja lah. Itu nggak baik ya sih. Sudah ada ghosting.
mulai ya. udah mulai. Gue 7-7-nya setuju sih. Ya emang kayak gitu. Yang dari pengalaman gue ya emang kayak gitu. Ush. Starbucks gitu ya. Enggak sih sibuk-sibuk enggak juga sih. Ya tapi gitu misalnya kayak di chat Nggak ketemu dia nggak aja. nanya balik gitu kayak kita gitu. Oh gue dulu on banget ya. Kayak mengharapkan. Iya ya. Ya mungkin itu tanda-tandanya kayaknya. Memang sih, tapi yang nomor ini agak unik sih. Apa tadi tuh? Yang rame. Berpura-pura tuli yang Oh, berpura-pura. Gimana? Kayak bolot ya, Bang. Kalau diajak ngomong, ha? Dia Berarti mah. bisa dikasih duit tuh. Padahal bolot kalau cewek yang ngomong langsung denger. Iya. Ini malah berpura-pura tuli. Gini. Oke, terakhir nih, pesan dong buat kan kalian dari para ciwi-ciwi, wanita-wanita, buat cowok-cowok di luar sana yang sering ghosting. Wah, berarti buat itu juga dong. Yang dikira. Bahaya. Aduh, mohon maaf nih Pak. Enggak lah ya, Gila. banyak juga cowok-cowok di luar sana kan yang sering ghosting. Jadi pesan dari kalian. Karena kayaknya selalu korban itu wanita ya. Jarang kayaknya cowok yang Banyakan. di ini ya. Banyak kan. Ya, banyak. Nah, pesan dari kalian. Kalau cowok korban ghosting lebih kayak aku belum siap pacaran dulu gitu, tau-tau jadian sama yang lain. Oh iya, oh, kayak begitu ya. Mungkin tahu lebih ke situ. Aku mau persiapan UN dulu ya. Tau-tau jadian sama yang Pengalaman nih kayaknya nih. Persiapan UN. Kayak gitu lah ya. Oh iya betul. Iya. Nah, gimana nih pesan-pesan dari para cewek-cewek? Buat yang terkena ghosting gitu ya, buat para korban gitu kan ya. Dan para pelaku Merasa. Ya menurut gue ya kalau sudah mulai merasa digostingin gitu maksudnya gimana ya tapi namanya cinta ya kadang buta banget gitu kan tapi Buta dan tuli. kalau udah mulai ya mulai pasangannya tuh udah mulai tuli gitu kan diajakin jalan nggak denger gitu Coba kan. cek ke THT. ke dokter telinga itu satu Mahal. itu satu ya tapi ya maksudnya mulai sadarin diri gitu nggak sih maksudnya jangan kayak terus berharap ini mana nih malah jadi yang kayak posesif terus too Betul. much gitu kan maksudnya kalau memang kayak ngerasa pasangannya udah mulai aneh ya diajak komunikasi pun udah sulit ya kalian pun kayak harus mulai move on gitu ya maksudnya Mulai cari Iya. backup. bener backup Tinggalkan. plan B gitu Plan B. ya gitu sih coba dari pakar Ini nih. Enggak. Apa ya kalau Dari korban. kalau kalian ngerasa di ghosting gitu ya. Apa ya? tisu Bukan. Enggak ada musik, enggak Oh, enggak nggak bakal ada. nangis. Buat yang terkena ghosting. buat korban Korban. Berarti gue menasihati diri gue juga dong dulu. Kan tapi udah melalui. Udah lewat. Udah lewat lama banget. Kan bagi mereka yang Buat mereka yang menonton. Oh Iya. ya intinya bener sih kayak gue agak susah sih menasihati. Kalau menasihati cowok-cowok yang ghosting sih bisa. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kena ghosting bener sih intinya kayak kalian harus udah mulai aware nih kalau misalnya memang cowok itu nggak ada 2 hours later. kepastian. ya nggak ada kabar nggak ada kepastian dan nggak menunjukkan feedback baik ke kalian ya kalian udah harus mulai ngangkat itu sih gitu. Jadi jangan sampai kalian berharap terlalu lama karena itu akan menyakiti diri kalian sendiri juga. oke Kalau gue lebih ke biasanya kan ghosting kan lebih ke PDKT ya. Jadi sebelum masuk ke tahap pacaran tuh ada baiknya ya kita mesti PDKT tuh lama dulu biar bisa tahu nih ini cowok beneran serius atau enggak gitu kan. Dan waktu di masa PDKT itu untuk apa ya menghindari terkena ghosting ya kita jangan sampai menaruh perasaan yang lebih dalam dulu sebelum masuk dalam yang lebih dalam lagi gitu. Iya. Lebih dalam. Apa ya? Untuk yang mungkin kalau korban ini kayak apa ya kayak korban. Kalau buat yang cewek-cewek ya pasti kayaknya banyak korban yang cewek ya masih banyak lah ya. Berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Ya gitu, dia bukan yang terbaik untuk kamu lah, masih banyak yang lain kan gitu. Dan untuk para pelakunya gitu, para cowok-cowok ini yang suka menghilang ya Jopoy. bertobatlah gitu ya. Berarti kalian merasa diri kalian ada yang kurang kan gitu. Karena enggak ini
Ya itu aja sih ya dari kita bahas ghosting ini gitu. Dan sekali lagi ini murni pendapat kita ya, murni pendapat kita. Jadi kalau di luar sana ada masalah atau apa ya itu biarlah terjadi di luar sana. Jadi semangat buat kalian yang di ghostingin biar Jangan ghosting balik gitu. Iya, jangan ghosting balik gitu. Jangan mencari korban lain. Ya, jangan bahas kejahatan dan kejahatan. Yes. Nyambungnya kemana? Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Bye-bye.